insaflah dan bertaubatlah. Sesungguhnya Allah menerima taubat siapapun yang apabila dia bertaubat taubatan nasuha, kembalilah ke dalam Islam, maka orang Aceh akan siap untuk membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita. Pada malam ini kami membahas bagian kedua daripada pembahasan menjawab orang-orang murtad. Kami membahas video ini atau membahas pertemuan ini adalah terkhusus untuk permasalahan adanya orang Aceh yang murtad, yang mereka menyebarkan dakwah mereka atau menyebarkan misi mereka melalui media sosial ataupun melalui YouTube, yang kita berkewajiban untuk menjawab, supaya mungkin ada sebahagian orang yang merasa belum paham betul tentang Islam sehingga mereka menonton video ini, tidak diberikan penjelasan jawaban secara Islami, mungkin saja dikhawatirkan mereka terpengaruh oleh itu. Kami akan menjawab beberapa hal atau menjelaskan beberapa hal tentang mungkin melalui pengakuan-pengakuan orang murtad tersebut, mengapa mereka meninggalkan Islam atau masuk ke dalam agama Kristen misalkan, Ini perlu kepada penjelasan, yang perlu kita jelaskan, dan juga beberapa tantangan-tantangan daripada mereka, dan juga beberapa hal berkenaan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan mungkin apabila ada orang murtad yang berasal dari Aceh. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, pembahasan kita ini murni khusus adalah lingkup keislaman, lingkup pada akidah Islam, melihat kepada perspektif Islam terhadap agama lain, dan juga demi menjawab orang murtad saja. Bukan sama sekali kami menuduh ataupun ingin mengujar kebencian terhadap agama lain, sama sekali bukan. Tapi ini adalah untuk meluruskan beberapa tuduhan daripada orang-orang murtad terhadap Islam itu sendiri, atau menjawab beberapa tantangan yang mereka ajukan, yang kita harapkan mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah, balik kembali mendapatkan Islam selaku agama yang benar, yang siapa yang masuk dalam Islam maka dia akan selamat. Pertama adalah pengakuan mereka masuk dalam agama lain, agama Kristen misalkan, meninggalkan Islam, itu karena mereka mendapatkan di sana salah satunya jalan menuju keselamatan. Di sana terbukti kasih Tuhan, yang dengan adanya darah diampuninya dosa-dosa manusia sejak Adam sampai hari kiamat nanti. Bahwa pengampunan Tuhan itu terjadi dengan demikian, dengan seseorang itu mempercayai adanya Kristus yang disalib di atas disalib, Dengan itu maka kedamaian dan juga pengampunan daripada dosa akan didapatkan. Kita katakan ini keyakinan orang Kristen seperti itu, Di dalam Islam kita mendapatkan, memangnya di dalam Islam tidak ada kemurahan, kasih sayang dan pengampunan Allah, Apakah tidak mudah di dalam Islam seseorang untuk masuk ke dalam syurga? Di dalam Islam, di sana kita mendapatkan kasih sayang Allah
di dalam Islam kita dapatkan di sana betapa mudahnya seseorang itu masuk ke dalam syurga. Jadi tidak mesti Anda harus mencari agama lain, cukup di dalam agama Islam itu sudah ada jalan keselamatan dan terjamin jalan keselamatan itu, ya. Janganlah sampai orang-orang murtad memahami bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam, yang ada hanya dalam agama lain. Justru kita dapatkan banyak ayat dan hadis Allah dan Rasulnya menyebutkan, menegaskan kepada kita bahwa seseorang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan keselamatan dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan misal kita baca dalam surat An-Nisa ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, akan dimasukkan dia ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah dia kemenangan yang sangat besar. Allah mengatakan orang yang taat kepada Allah dan Rasul, dia akan masuk syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu kesuksesan yang luar biasa. Jadi Anda takut akan dosa-dosa Anda, takut akan kesalahan-kesalahan Anda, maka Allah membuka dan Allah menyatakan siapa yang taat pada Allah dan Rasul masuk langsung ke dalam syurga. Enggak perlu khawatir, enggak perlu takut, enggak perlu harus cari jalan lain selain jalan Islam, enggak perlu. Kasihan, ya. Di dalam Islam ini ada jalan keselamatan dan mudah untuk didapatkan. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Surat At-Taghabun ayat 9. Allah berfirman adalah siapa yang beriman dengan Allah dan dia berbuat amal soleh, maka yukaffir anhu, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Yudkhilhu jannat, kemudian Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, itulah dia kesuksesan, ya, yang amat besar, yang amat agung. Nah, dalam ayat yang lain Allah sebutkan siapa yang beriman kepada Allah, engkau pastikan dirimu beriman kepada Allah, ya. Kemudian wa ya'mal shaliha, kemudian dia berbuat amal soleh, beriman kepada Allah, berbuat amal soleh, Allah akan yukaffir anhu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini dia syaratnya. Kenapa harus lari menyeberang ke agama lain, mencari susah payah? Di dalam Islam ada itu, ya. Bahkan sangat mudah. Berbuat amal soleh, lalu kemudian dengan itu, ya, dia akan diampuni kesalahan-kesalahannya dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Ada keselamatan di dalam Islam. Maka kami ingin sampaikan ini walau hal yang biasa sepele, tapi ada di sana sebahagian kita orang Islam sendiri yang mereka jarang diberitahu hal ini, lalu ketika dia baca di dalam kitab ataupun dalam buku orang lain, dia pikir bahwa oh, di sini ada, di agama kita tidak ada. Dia nggak tahu. Kami ingin kasih tahu, jangan terkecoh, ya, dengan ajaran agama lain yang padahal dalam agama kita itu lebih baik, lebih bagus. Kemudian kita lihat begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Nabi berfirman, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yang dengan itu dia yabtaghi wajha Allah, mencari ridha Allah, dia mengatakan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengharamkan dia ke dalam neraka. Dia tidak akan masuk ke dalam neraka, diharamkan neraka baginya. Siapa? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah
dan dengan itu dia mencari ridho Allah. Betul-betul dia mengharap keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai saudaraku yang telah murtad, ya, tidak perlu harus jauh-jauh. Sekarang ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, betul-betul mencari jalan keselamatan dengan ucapanmu itu, engkau akan diselamatkan oleh Allah dan engkau akan masuk ke dalam syurga, diharamkan daripada neraka. Keselamatan. Kenapa harus susah, sulit? Ya, harus mencari agama lain, belajar dari awal, tidak perlu. Ya, di dalam Islam itu sudah komplit dan lengkap dan mudah sekali. Ya. Kemudian juga bagi kamu, bagi engkau yang takut akan dosa-dosamu. Ini karena banyak alasan orang murtad, katanya dia murtad dari Islam masuk ke dalam agama Kristen, itu adalah karena hanya dengan beriman atau meyakini kepada Yesus Kristus, maka segala dosa-dosa akan diampuni. Di dalam Islam Allah sudah jelas dan Nabi menjelaskan kepada kita dengan cara yang sangat mudah. Ya. Allah, yaitu dalam hadis kursi misalkan kita dapatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, ya. Ghafartu laka ala ma kana minka minadz-dzunubi wala ubali." Wahai anak Adam, ya, selama engkau masih mendoakanku dan mengharapkanku, ya, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya, ya ibna Adam, law balagat dzunubuka anana sama, thumma da'autani, ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu itu sampai membumbung setinggi langit, lalu kemudian engkau summa astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah. Allah mengampuni dosa-dosamu wahai anak Adam, walau dosa-dosamu itu banyak. Yang penting apa? Istighfar, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan berhenti daripada engkau berbuat dosa. Udah diampuni dosa, walaupun ananas sama, walaupun sampai dosamu setinggi langit, kata Allah. Diampuni oleh Allah. Kenapa tidak? Kenapa harus cari jalan keselamatan yang lain? Wahai saudaraku, kawan-kawan yang muda, kawan-kawan muslim, ya, keselamatan itu ada di dalam Islam. Tak perlu engkau cari keselamatan di jalan lain. Tidak ada. Keselamatan itu ada di jalan Islam. Jaga imanmu. Ya, sangat mudah sekali keselamatan dalam Islam ini. Engkau ucapkan kalimat la ilaha illallah, ikhlas mencari keselamatan dan mencari ridha Allah, ya. Kemudian engkau berbuat amal soleh, Allah akan ampuni dosa-dosa. Kemudian engkau beristighfar kepada Allah, berhenti daripada berbuat dosa, Allah akan ampuni itu. Sangat mudah bagi Allah mengampuni dosa-dosa daripada hambanya. Di dalam Islam kita mendapatkan bahwa kasih sayang Allah itu, kasih sayang Tuhan itu sangat jelas dan nyata sekali. Tidak perlu harus pakai darah-darah, enggak perlu. Enggak perlu pakai apa-apa, enggak perlu perantara, enggak perlu harus ada yang dikorbankan, enggak perlu. Enggak perlu sama sekali. Cukup antara engkau dengan Allah. Dan tidak ada orang yang menjadi perantaramu untuk diampuni dosa. Engkau tidak perlu harus bayar kepada seseorang untuk diampuni dosa, enggak perlu. Enggak perlu. Langsung engkau minta ampun pada Allah. Hubunganmu langsung dengan Allah. Itu Islam. Logis sekali. Ya. Islam tidak mengajarkan ada misalkan seorang tengku pergi ke tengku itu bayar sekian supaya dia nanti minta ampun sama Tuhan karena dia lebih dekat dengan Tuhan. Tidak ada begitu. Islam tidak ada begitu. Ya ibna Adam, wahai engkau anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, selama engkau masih berdoa kepadaku, mengharap kepadaku, ya, ala ma kana fika, ya, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, aku akan ampuni dosamu yang telah lalu itu dan aku tidak peduli, kata Allah. Mudah sekali, ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian dalam surah Az-Zumar misalkan Allah berfirman juga, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
Begitu juga dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Wa huwal ghafurur rahim, dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah. Ini ayat ada dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Ya. Anda tidak perlu harus mencari Alkitab, mencari Bible, mencari kitab suci lain untuk mendapatkan keselamatan, tidak perlu. Ya. Ada. Allah katakan bahwa jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bagaimana tidak sayangnya kita minta ampun langsung pada Allah dengan sebenar-benar, Allah akan siap mengampuni. Nggak perlu harus bayar, nggak perlu harus pakai darah, nggak perlu pakai perantara, nggak perlu, langsung. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Ini adalah ingin kami jelaskan sejak awal bahwa kepada saudara kami yang mungkin dia telah pindah agama, kalau betullah dia orang Aceh, dia perlu tahu tentang Islam, maka kami ajak banyaklah belajar Islam lebih dalam. Kalau memang kalian menganggap bahwa agama Islam ini ya tidak ada ajaran keselamatan di dalamnya, tidak ada ajaran pengampunan dosa, maka engkau telah salah. Sangat tidak logis engkau belajar agama lain, ya, mendapatkan dalam agama lain, kemudian engkau masuk seakan itu yang benar, sedangkan agamamu dulu, ya, yang mengajarkan itu dan itu lebih baik, engkau tidak tahu. Logislah sedikit, saling lihat di mana pelajari agama Islam dengan benar, maka kemudian engkau akan mendapatkan hal itu ada di dalam Islam. Tidak masalah, balik kembali, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Bertaubatlah, ya, jangan tinggalkan agama Islam yang betul-betul menjalin keselamatan, jalan keselamatan bagi siapapun yang beriman, dan dia adalah agama yang sangat simpel dan mudah sekali. Nah, kemudian ada tidak ya sebab-sebab? Kenapa sih sebab-sebab ada misalkan ya orang ya yang mau murtad daripada Islam, kenapa? Nah, kami ingin sampaikan banyak sekali sebab-sebab mungkin orang ya yang sampai dia murtad ataupun dia keluar daripada Islam kalau betul-betul dia ada dalam Islam. Ya. Tapi fakta secara umum kita dapatkan rata-rata yang meninggalkan Islam masuk ke agama lain, agama apa saja, itu rata-rata mereka tidak paham Islam. Quran aja nggak bisa baca. Kalaupun ada yang kalau dia mengatakan dirinya ustadz bisa baca Quran, ya, itu pun bacaan tidak benar. Itu bacaan aja, itu hukum bacaan aja, belum hukum makna Al-Quran. Ya. Jadi unik itu ya. Yang meninggalkan agama Islam, mau silakan cek di YouTube, rata-rata meninggalkan agama Islam itu mereka yang nggak paham tentang Islam. Tetapi yang masuk ke dalam agama Islam dari orang luar, kebanyakannya bahkan itu adalah mereka yang sudah pakar ahli di bidang agamanya sendiri. Memang orang-orang yang jenius, orang-orang yang memang intelek, mereka sudah membandingkan antara agamanya dengan agama Islam, dia masuk ke dalam Islam. Maka jawaban kami juga kepada orang-orang murtad ataupun dia yang meninggalkan Islam, maka insaflah, lihat betapa bahwa orang-orang agama lain masuk ke dalam agama Islam, lihat bagaimana mereka masuk. Maka janganlah kalian mengulangi kesalahan, mereka meninggalkan kesalahan dalam hidupnya, justru takut kalian masuk dalam kesalahan itu. Sekali lagi, ini kami hanya berhiwar mengajak orang-orang, saudara-saudara kami yang mungkin meninggalkan agamanya karena dia masih jahil, belum paham tentang agama Islam. Ya. Kemudian antara sebab lain mungkin ya, yang mereka ada orang yang mungkin meninggalkan agama Islamnya, boleh jadi juga karena faktor duniawi, seperti misalkan mau menikah, ya, mau menikah dengan orang lain, atau memang kondisi dia faktor ekonomi. Nah, salah satu sebabnya. Nah, oh, bukan sebab itu, ada sebab, mungkin saja ada sebab lain lagi apa? Ya, ada kadang sebabnya adalah orang ingin hal yang baru, ingin berubah. Ya, ada kondisi emosional dia di suatu tempat, mungkin dia tidak mendapatkan perlakuan yang baik daripada orang-orang tetangganya,
atau dari orang-orang kampungnya, ya, ada masalah trauma dalam keluarga yang terjadi dengannya sehingga dia tidak merasa nyaman di tempat itu. Lalu dia pergi ke tempat lain, dia mendapatkan ada ajaran yang berbeda daripada yang biasa dia dengar, maka dia kena. Kenapa? Ada masalah pribadi dia secara psikologis, ya. Apabila dia tidak mendapatkan kenyamanan di suatu tempat, maka orang akan berpindah. Ketika dia berpindah tempat, dia juga ingin berpindah secara pemikiran, ya. Yang padahal belum tentu itu adalah terjamin benar, ya. Ada secara psikologis ingin berubah dia. Ya. Maka saudaraku, ya, sesungguhnya ada orang yang kadang seperti ini karena faktor faktor psikologis, ya, faktor mental, ya, yang menjadikan dia ingin sedikit lebih berbeda dari kondisi yang dia di awalnya. Kemudian juga adalah ada orang yang kadang dia ingin hal-hal yang aneh, ya, yang nampak mainstream, yang anti mainstream. Kalau misalkan di Aceh ini jarang-jarang ada orang yang belajar tentang Kristen. Dia coba belajar tentang Kristen. Dari situ dia merasa tahu lebih banyak, tahu lebih. Dari situ dia merasa bangga dengan apa yang dia tahu itu. Ada perasaan orang kadang seperti itu, ya. Nah, maka perasaan yang seperti ini itu adalah murni karena apa? Karena faktor pribadi saja. Itu bukan faktor yang objektif. Makanya saudara-saudara kami yang meninggalkan agama Islam, masuk ke agama lain, itu kebanyakan adalah masalahnya adalah bukan masalah ilmiah, bukan masalah logis, bukan masalah yang objektif, tapi subjektif sifatnya. Adalah faktor pribadi, pengalaman pribadi, bukan karena memang sebuah fakta keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada di antara orang murtad itu mengakui misalkan kenapa dia meninggalkan Islam atau masuk ke dalam agama lain, ya? Karena dia mendapatkan seorang teman yang baik hati, selalu membantunya, selalu bersama dengannya dan betul-betul menarik hatinya. Kebetulan orang itu agamanya Kristen. Ya, dia masuk ke dalam agama Kristen karena dia mendapatkan orang yang sangat baik hati, berbuat baik kepadanya, kebetulan itu adalah orang agama Kristen. Dia masuk dalam agama Kristen. Memangnya tidak ada orang yang berbaik hati dalam agama Islam? Ada banyak. Ada banyak. Tapi kenapa engkau gara-gara hanya mendapatkan orang yang baik hati, ya, lalu engkau meninggalkan Islam? Kita katakan inilah yang disebut dengan faktor pribadi, ya, karena pengalaman pribadi, bukan pengalaman ilmiah. Bukan pengalaman hasil kajian yang nyata secara keilmuan. Nah, dari sini Islam mengajak, ya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kalian berfikir, tidakkah kalian memakai akal kalian? Islam mengajak seseorang untuk yuk berpikir, yuk kita bandingkan, yuk kita buat sebuah perbandingan secara ilmiah untuk mengetahui mana yang baik, mana yang benar, mana yang lebih tepat, mana yang lebih selamat. Nah, kemudian di antara mereka juga ada yang mengajak bahwa orang yang bicara tentang mengajak orang-orang murtad ini untuk kembali ke dalam Islam, tapi tidak mampu untuk membuktikan bahwa Alkitab ataupun Bible itu dikatakan dalam Islam kan menyeleweng, artinya itu tidak asli, ya. Bahwa itu tidak asli menurut ajaran Islam, menurut keyakinan umat Islam. Menurut mereka bahwa tidak ada orang Islam yang mampu untuk membuktikan bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam Alkitab itu yang menunjukkan bahwa dia tidak asli lagi. Ini kami dalam konteks menjawab mereka, ya. Dari sisi pandangan Islam, dari sisi keilmuan, sama sekali bukan melecehkan agama lain, bukan. Mereka mengatakan bahwa mana ada orang Islam yang mampu membuktikan bahwa Alkitab atau Bible itu, ya, di dalamnya ada sesuatu yang sifatnya tidak asli atau sesuatu yang tidak logis. Ada banyak sekali para ilmuwan Islam telah bekerja untuk membuktikan bahwa ada hal-hal yang tidak logis, ada hal-hal yang membuktikan bahwa enggak semua dalam Alkitab itu asli, ada campur tangan manusia di situ. Tidak semuanya firman Tuhan. Ada itu para ilmuwan muslim yang melakukan demikian. Mulai dari
Imam Al-Ghazali dulu, bahkan Ibnu Hazmin sebelum beliau, kemudian para ulama para ulama-ulama setelah itu, bahkan dari India seorang ulama besar mengarang kitab Idharul Haqq, Ziyauddin, beliau mengarang bagaimana pembuktian secara islami dan ilmiah, bagaimana menunjukkan bahwa ada di sana alasan mengapa orang Islam mengatakan bahwa Alkitab yang ada saat ini diyakini sebagai kitab suci dalam agama lain, itu ada hal-hal yang menunjukkan bahwa dia itu bukan daripada firman Tuhan, tapi adalah hasil buatan manusia. Secara ilmiahnya ada. Begitu juga Syekh Ahmad Deedat telah membuktikan hal yang demikian, ya. Dalam kitab karya beliau yang sangat bagus disebut dengan The Choice. Itu telah beliau buktikan. Nah, mungkin dalam pertemuan ini sedikit saja, karena ditantang mengatakan buktikan bahwa memang ada. Kami buktikan sedikit saja daripada karya ulama dari Indonesia sendiri, ya, yang telah melihat membuktikan bahwa ada hal-hal yang di situ tidak logis, hal-hal yang sifatnya adalah ini menunjukkan bahwa tidak pasti bisa dibuktikan ini sebagai firman Tuhan, ya. Contoh misalkan, ya, ayat-ayat yang nampaknya tidak masuk akal di dalam Bible, ya, menurut kajian ilmiahnya, ya. Tuhan berfirman di dalam hati, ya, itu dalam Kejadian, ya, 8 ayat yang ke-21, ya. Disebutkan di situ bahwa Tuhan berfirman di dalam hati. Kalau Tuhan berfirman di dalam hati, bagaimana bisa diketahui? Nah, begitu juga anak lebih tua 2 tahun daripada ayahnya, itu ada dalam ayat-ayat dan surat Alkitab itu. Anak lebih tua daripada ayahnya. Mana itu? Ya. Pertama kita lihat dalam Tawarikh 21, ya, ayat 5 dan ayat ke-20, ya. Yoram berusia 32 tahun ketika naik tahta jadi raja dan memerintah Yerusalem selama 8 tahun, lalu meninggal pada usia 40 tahun. Lalu setelah Yoram meninggal, dia digantikan Ahazia anaknya pada usia 42 tahun. Ayahnya meninggal 40 tahun, lalu dia digantikan oleh anaknya berumur 42 tahun. Jadi ayahnya meninggal 40 tahun. Setelah ayahnya meninggal, langsung digantikan oleh anaknya yang berumur 42 tahun. Gimana itu? Nah, ini menjadi alasan di antara fakta-fakta yang menunjukkan bahwa ini nggak mungkin firman Tuhan secara kajian ilmiahnya dalam perspektif Islam, ulama-ulama Islam. Nah, kemudian juga dalam Kejadian 46 ayat 8 sampai 15, ini kejadian itu ibaratkan kalau dalam perjanjian lama itu adalah seperti surat, ya. Ada Kejadian, ada Lewi, itu berupa apa namanya? Seperti Al-Quran ada surah An-Nisa, Al-Baqarah, ya. Ini surat Kejadian apa? Disebutkan menyebutkan daftar nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, semuanya berjumlah 34 nama. Anehnya pada ujung ayat yang ke-15 disebutkan, jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Jadi dalam Kejadian 46, ya, ayat 8 sampai 15 itu disebutkan Bani Israel yang keluar dari Mesir berapa orang, ya. Berapa jumlah mereka? Ada 34 nama, itu nama semua disebutkan, tapi di akhirnya disebutkan jadi semua yang keluar dari Mesir jumlah seluruh laki-laki dan perempuan 33 jiwa. Padahal yang disebutkan 34, dijumlahkan terakhir 32. Ini kalau firman Tuhan, jadi salahnya di mana ini? Ya, begitu, ya. Ada hal-hal yang tidak logis, ya. Begitu juga kita dapatkan misalkan lagi ada ayat-ayat yang sifatnya kontradiktif, ya. Kita dapatkan ayat-ayat yang kontradiktif, ya. Siapakah anak Daud yang kedua?
Ini kalau dilihat jadi di dalam Bible itu disebutkan anak Daud itu yang kedua siapa namanya? Kita dapatkan dua informasi. Yang pertama informasi daripada Samuel ya, 3 ayat 2 sampai 3 disebutkan bahwa namanya Kilaib. Tetapi dalam Tawarikh disebutkan namanya Daniel. Jadi ini siapa nama anak Daud yang kedua? Yang satu mengatakan dalam satu surat disebut namanya Kilaib, yang satu lagi disebut namanya Daniel. Jadi yang benar mana? Kalau ini firman Tuhan, maka kami orang Muslim mengatakan ini kan kontradiktif. Nggak mungkin berasal dari Tuhan, adanya kontradiktif seperti itu. Kenapa? Dalam ayat-ayat orang Kristen juga meyakini bahwa kalau itu kontradiktif sama sekali bukan firman Tuhan. Nah, semua kita ketahui secara logika seperti itu. Kemudian kita mempertanyakan, ini saya bicara tentang Alkitab ya, ingin membuktikan kepada orang murtad yang mengatakan bahwa tidak ada orang Muslim yang mampu membuktikan kontradiktif Alkitab. Saya katakan banyak, di antaranya sedikit saja kami sebutkan ini ya. Kemudian di Yerusalem, Daud apakah mengambil gundi atau tidak? Ya, jadi dalam sejarah Alkitab itu juga ada disebutkan adanya Nabi Daud. Disebutkan Nabi Daud itu punya gundi-gundi ya. Nah kita pertanyakan, apakah di Yerusalem Nabi Daud itu punya gundi atau tidak? Nah, kita dapatkan dua informasi yang berbeda daripada Alkitab. Yang pertama adalah ya, Daud mengambil beberapa gundi dan istri. Itu Samuel 2 Samuel 5 13 sampai 16 ya. Tapi dalam Tawarikh disebutkan tidak, Daud hanya mengambil beberapa istri saja, tidak mengambil gundi ya. Itu Tawarikh 14 ya 3 sampai 7. Nah, jadi informasi berita seperti ini, yang satu mengatakan ya, satu mengatakan tidak. Yang benarnya mana? Nah, ini hal-hal seperti ini membuktikan bahwa ada hal yang kontradiktif ya. Lalu dalam cerita tentang masalah ya, berapa tentara berkuda tawanan Daud ya, begitu juga dalam kisah Nabi Daud dalam Alkitab disebutkan berapa tentara berkuda tawanan Daud. Dalam Samuel 8 ayat 4 disebutkan apa? Bahwa jumlah tentara berkuda tawanan Daud itu 1.700 orang. Tapi dalam Tawarikh disebutkan jumlah mereka 7.000 orang. Jauh beda. Satu 1.700, satu lagi adalah disebutkan 7.000. Jadi yang benarnya mana? Ini kami katakan bahwa menunjukkan kontradiktif. Kalau ini firman Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Dan banyak hal-hal indeks lain yang bisa kita sebutkan tentang adanya kontradiktif yang seperti itu. Kita lihat yang lain disebutkan di sini. Ada hal-hal yang kita lihat ini adalah ada kedustaan yang tidak mungkin ya. Contoh misalkan dalam Roma 5 ayat 20 disebutkan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah ya. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi di mana dosa manusia bertambah banyak, di situ karunia berlimpah-limpah. Ini secara logika bagaimana? Orang banyak berbuat dosa, karunia Tuhan berlimpah di situ. Secara logika agama Islam, kami orang Muslim mengatakan itu nggak mungkin. Justru orang yang berbuat dosa banyak, di situ akan mengundang murka Allah, murka Tuhan. Ini enggak, ayat ini menyatakan enggak, di situ karunia Tuhan akan berlimpah-limpah. Ini kami mengatakan orang Muslim ini nggak mungkin, ini sungguh tidak masuk akal. Ya. Lalu kita lihat lagi beberapa hal-hal yang kita dapatkan di sini juga adalah mustahil untuk dipraktikkan. Ada ayat-ayat yang mustahil untuk dipraktikkan. Contoh misalkan
dalam Ulangan 22, ya, Ulangan surat 22 ayat 28 sampai 29, ya, kitab Ulangan, ya, surat 22 ayat 28 sampai 29 disebutkan, seorang pria apabila memperkosa gadis harus dikawinkan dengan gadis yang dia diperkosanya itu. Ini hukumnya, ya. Ini kami pandang secara agama Islam, secara ilmiahnya, logikanya adalah di dalam kejadian, di dalam kitab Ulangan disebutkan bahwa, ya, seorang yang memperkosa seorang gadis, maka dia hukumnya dikawinkan dengan gadis itu. Kibannya, secara logika nggak akan maulah orang. Dia tidak akan, si gadis ini tidak akan mau dia menikah dengan orang yang memperkosanya. Kalau ini menjadi hukum kemudian sangat tidak logis. Nah, kami orang Muslim mengatakan yang begini ini enggak logis. Bagaimana itu ada dalam firman Tuhan? Nah, kemudian hukum sabat, siapa yang melanggar hukum harus dibunuh. Nah, ini juga dalam kitab Ulangan, dalam kitab Al-Khuruj atau Keluaran dan kitab Ulangan disebutkan. Ini kita lihat nih sedikit, kita berbicara tentang Alkitab atau Bible yang menurut orang-orang, maaf ini kami bicara orang-orang murtad, mengatakan bahwa kita nggak tahu apa-apa tentang Bible, padahal di situ ada kebenaran. Ya, sedikit kita baca. Contoh misalkan, hari Sabtu adalah hari peringatan perhentian Tuhan pada hari ke-7 setelah kerja lembur selama 6 hari menciptakan bumi dan seisinya. Ya. Pada hari itu setiap orang dilarang bekerja, dilarang memasang api di rumah. Orang yang bekerja pada hari Sabtu harus dihukum mati. Nah, ini adalah dalam perjanjian atau kitab Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi saat ini. Orang Yahudi itu kan pada hari Sabtu mereka berhenti bekerja. Di dalam Ulangan Keluaran disebutkan dalam ayat Keluaran, dalam surat kitab Keluaran ayat ke-15 dan ayat ke-2 sampai ke-3 disebutkan begini, bahwa siapa yang bekerja pada hari Sabtu maka dia harus dihukum mati. Bayangkan kalau hukum ini dipraktekkan oleh orang Yahudi, dipraktekkan oleh orang Kristen sendiri. Kalau ada yang bekerja pada hari Sabtu, dihukum mati. Gak logis. Mati mendumureng. Toh hari ini banyak yang bekerja. Nah, kemudian ayat ini mustahil dipraktekkan pada zaman ini, jelas, ya. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Imamat ayat 19, ayat ke-19, dilarang pakaian dibuat dari 2 bahan jenis. Ya. Jadi kalau ada pakaian terbuat dari 2 jenis, dari bahannya terdiri daripada 2 jenis, itu enggak boleh pakai. Kalau seandainya seperti itu, maka semua orang akan kembali ke zaman primitif. Ya, kalau pakai daun-daun saja, baju kita ini ya, ada banyak bahannya di dalamnya. Kalau terdiri pakaian daripada 2 jenis, maka dilarang pakai. Kalau ini hukum agama, hukum fikih, maka kita akan kembali ke zaman primitif. Nah, kami katakan, kami bukan menuduh agama lain, bukan. Kami hanya ingin membuktikan adalah orang murtad mengatakan bahwa orang Muslim, orang kita Aceh ini enggak paham tentang agama, tentang Bible, enggak pernah baca Alkitab, sehingga di sana ada banyak, kita tidak mampu membuktikan ada hal-hal yang kontradiktif di situ. Kami menjawab bahwa ada banyak para ulama yang membuktikan kontradiktif itu untuk mengatakan bahwa secara perspektif Islam, bahwa Alkitab itu tidak murni lagi kalam Tuhan, tidak murni lagi wahyu Tuhan. Nah, ada. Kami menjawab ini tantangan daripada orang-orang murtad. Nah, banyak. Silakan baca. Silakan kami merekomendasi, misalkan baca The Choice punya karya Ahmad Deedat. Beliau sudah menginfakkan umur beliau yang banyak sekali untuk belajar agama Kristen, dan beliau seorang Muslim dan banyak berdebat dengan pastor-pastor yang tingkat internasional. Bahkan beliau berdebat di gereja orang Kristen itu sendiri, terbuka, dinonton oleh siapapun, di YouTube juga ada.
Maka janganlah engkau wahai orang, kalau betul dia dari Aceh yang murtad ini, yang kemudian dia masuk dalam agama itu, baru sedikit kalian belajar tentang agama itu, lalu kemudian engkau tinggalkan agama Islam, sungguh ini adalah hal yang merugikan bagi dirimu sendiri. Insaflah dan bertaubatlah. Sesungguhnya Allah menerima taubat siapapun yang apabila dia bertaubat taubatan nasuha, kembalilah ke dalam Islam, maka orang Aceh akan siap untuk membuka hati. Dan kami katakan, siapapun ya, kita jangan melecehkan dan jangan menghina orang murtad itu dengan perkataan-perkataan yang kotor. Tidak boleh. Agama kita tidak menyuruh seperti itu. Kami dapatkan di YouTube banyak yang memaki-maki, ya, mengatakan lembu kepada, enggak boleh. Islam enggak mengajarkan seperti itu. Itu akan menjauhkan orang daripada Islam. Justru dalam kondisi seperti ini, kita mau orang-orang yang berdosa seperti itu, dia keluar dari Islam, dia balik ke dalam Islam dengan cara akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Anda yang memaki-maki dan sampai kemudian mengatakan kata-kata kotor terhadap mereka, sungguh Islam itu adalah melarang seperti itu. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Sekian, terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.